Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dima wa takbira, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmal taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi awdhamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna minasy syahidin wa bima alzama wa aljama ghairal jahidin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin khairal khalqillahil amin wa ala ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahaikum ayyuhal ahibba bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiyas salam, tahiyatun mubarakatun 'indallah, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan ma'unahnya, kita sudah memasuki malam yang ke-22 daripada bulan Ramadan. Dan tentunya kita tetap istiqamah mengkaji, mentadaburi, kemudian mengulang daripada kitab adab karangan para ulama, terutama karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murid An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang merupakan panduan yang pas bagi para orang yang ingin sibuk dengan Al-Quran, baik itu menghafal, belajar tafsirnya, mentadaburinya, dan seterusnya. Dan terutama kita berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan seseorang yang seharusnya sibuk dengan Al-Quran, fokus dengan Al-Quran, dan tentunya seharusnya sudah selesai daripada bab kitab At-Tibyan. Tetapi tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kita akan mencoba untuk menyelesaikan bab ini yang merupakan faedah yang sangat besar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita dengan izin Allah Ta'ala telah masuk ke bab yang kelima daripada kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wa bihi ilaikal fi adabi hamilil Quran wa fihi fusul. Panduan daripada menghafal Al-Quran dengan beberapa bab-bab ya di dalamnya. Wa min ilaikal qad taqaddama jamala minhu fil babil ladzi qabla hadza. Dan sebenarnya bab-bab ini sudah kami singgung di awalnya, yaitu di awal-awal pembahasan At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ya, tetapi wa min adabihi an yakuna al akmal ahwal wa akramasy syama'il. Meskipun adab-adab itu sudah kami jelaskan secara menyeluruh, secara sempurna, secara spesifik, tapi tidak ada salahnya untuk apa? Untuk mengulang-ulang bab itu di sini. Kita mungkin agak cepat. Bismillah. Di antara adab-adab menghafal Al-Quran ialah dia mesti berada dalam keadaan paling sempurna dan perilaku yang paling mulia. Hendaklah dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang daripada Al-Quran, baik yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Ya. Hendaklah dia menjauhkan dirinya dari segala hal yang dilarang Al-Quran. Hendaklah dia terpelihara dari pekerjaan yang rendah, yakni pekerjaan daripada meminta-minta kepada manusia, pekerjaan daripada menghinakan diri hadapan manusia, dan seterusnya. Hendaklah dia berjiwa mulia, lebih tinggi derajatnya daripada penguasa yang sombong dan pecinta dunia yang jahat, merendahkan diri kepada orang-orang soleh dan ahli kebaikan, insyaallah. Serta kaum miskin, hendaklah dia menjadi seperti seseorang yang khusyuk, kata Imam Nawawi Ta'ala, yang memiliki ketenangan dan memiliki wibawa yang besar. Dia katakan bahwasanya dari Umar bin Khattab, bahwasanya ia berkata, ayyuhal qurra, wahai para qari, anta mahiru bil Quran, engkau yang mahir dalam membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, irfa' ra'sak, ya, angkatlah kepala kalian, angkatlah kepalamu. Jalan telah jelas bagimu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dan berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan, dan janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain. Insyaallah. Jadi penghafal Al-Quran itu tidak bersandar kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memohon, merenung, menghibah dan seterusnya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak merendahkan sesuatu karena untuk mendapatkan keinginan duniawi. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ia berkata, hendaklah para penghafal Al-Quran itu menghidupkan malam-malamnya, insyaallah ya. Menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran ketika orang lain sedang tidur, dan siang hari orang lain sedang berbuka, yaitu sibuk dengan keadaannya.
Dan inilah bagaimana kita, terutama di bulan-bulan Ramadan ini, di akhir daripada bulan Ramadan, seseorang senantiasa dia berta'amul dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mencoba membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mentadabburi isinya terus-menerus tanpa bosan, karena inilah yang diajarkan oleh ulama kita, yang diajarkan para salafuna as-saleh, yang mereka tegak lurus berada di jalannya. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya, Masya Allah, sebuah perkara yang sangat-sangat penting ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, wa binahari idzan nas wa bihaznihi idzan nasa yafrihun, dan dia merasa sedih ketika manusia berbahagia atau tertawa tertiwi tanpa ada sebab yang jelas. Jadi seorang penghafal Al-Quran hendaklah menjauhkan maksud beliau, menjauhkan dirinya daripada gelak tawa manusia. Wa bukaihi idzan nasa yadhakun, dan lebih menangis ketika manusia tertawa terbahak-bahak, terlena maksudnya dengan kehidupan duniawi. Mereka mungkin terlena dengan menonton video lucu, ya, video aneh, atau menertawakan aib manusia, kemudian menganggap remeh manusia, kemudian melecehkan manusia, mereka tertawa. Dan para ahli Quran, mereka menangis melihat hal seperti ini, ya, karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bisamtihi idzan nasa yakhudun. Nah, dan banyak diam ketika manusia banyak bercakap-cakap yang tidak penting, yang tidak perlu, ya, yang sia-sia. Ya, inilah para ahli Al-Quran, para ahli Allah, pada ahli Al-Quran seperti ini. Wa bi khusyu'ihi idzan nasa yahtalun, dan mereka duduk dengan khusyuk ketika manusia itu tidak mampu khusyuk, panik dalam kehidupannya, tidak tenang dalam kehidupannya, maka orang penghafal Al-Quran tetap khusyuk menghadap tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla, fokus kepada tujuan untuk mendapatkan ridhonya dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, dan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al Hasan bin Ali yang Allah ridho kepada keduanya, qala, dia berkata, imman kana qablakum ra'ul Qur'an rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil laili wa tafqadunaha fin nahar. Insyaallah, sesungguhnya adalah orang sebelum kalian ketika mereka mendapatkan amanah daripada mengemban kewajiban, ya, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk membumikan Al-Quran, ya, dikatakan bahwasanya merupakan surat daripada Tuhan kalian, surat cinta, surat kasih sayang kepada manusia. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka disebutkan bahwasanya yatadabbaruna bil lail wan nahar, dia bertadabbur di malam hari dan di sepanjang hari. Wa tafqadunaha fin nahar, dan dia asik untuk berduaan dengan Al-Quran, ya, mengulang Al-Quran, kemudian memurojaah Al-Quran, karena risalah dari Tuhan merupakan risalah terbaik, ya, risalah tercantik, kemudian risalah terindah yang pernah ada, yang bahkan mengalahkan romantisme apapun itu. Wa bi ilaqal, dan dikatakan dari Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata bahwasanya qal yang bagi li hamilul Quran alla takuna lahu hajah illa ahada minal khulafa'i wa min dunahum. Seyogianya para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pelajar Al-Quran, dan yang sibuk dengan Al-Quran itu, ya, hendaklah tidak memiliki hajat kepada penguasa, baik kepada khalifah, kepada para sultan, para presiden, kemudian para penguasa, ataupun kepada yang selain mereka, maksudnya orang-orang kaya, orang-orang terkenal, orang-orang berpengaruh, dan yang seperti itu mereka tidak punya hajat, artinya tidak menjilat, ya. Waktu mereka harus dipuji, ya memang harus penguasa dipuji, misalnya karena keadilannya, karena kebaikannya, dan seterusnya. Tetapi ketika penguasa ini berbuat salah, maka dia berhak untuk menegur dan seterusnya, ya. Jadi tidak menjilat, ya, tidak mencari sesuatu dari remah-remah dunia yang itu menghinakan dirinya dalam berasik masuk, yaitu berasik dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran. Kemudian wa anhu aywan qal, dan dikatakan darinya yaitu Fudail bin Iyad, hamilul Quran hamilur rayatul Islam, ya, para penghafal Al-Quran itu adalah pembawa bendera Islam. La yanbaghi an yalhu ma'a an yalhu. Insyaallah, hendaklah seorang pembawa itu saling meminta atau saling menghibah, saling memohon, saling menghibah yang mencela dan seterusnya di antara mereka.
ya, di antara mereka. Karena mereka apa? Royatul Islam, ya, pembawa bendera Islam adalah para penghafal Al-Quran, adalah orang yang sibuk dengan Al-Quran. Maka tidak layak untuk apa? Untuk menghinakan dirinya, untuk saling mencaci memaki demi remah-remah dunia, mendapatkan keping daripada keping dunia. Walayasmu ma'an yashu, insyaallah, dan tidaklah dia yashu, yaitu berkeinginan, bersyahwat seperti apa? Banyaknya orang-orang biasa dalam bersyahwat, ingin ini, ingin itu, ya, kata lagu Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, dan seterusnya. Wala yalghu ma'an yalghu ta'dhiman li haqqil Qur'an, dan tidak lagwan, ya, tidak berbuat sia-sia, tidak berbuat sesuatu hal yang remeh yang menjatuhkan dirinya dari hadapan Allah Azza wa Jalla, dari kelasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ta'dhiman li haqqil Qur'an, hal ini dilakukan untuk ta'dhim, ya, sebagai bentuk nyata untuk memuliakan Al-Qur'an itu sendiri. Pasal wa min ahamma man yu'mar bihi an yahdhara kullal hadar min at-takhadal Qur'an anna ma'isyata yaktasibu biha, ya, dan hendaklah seseorang itu, ya, memperhatikan dengan baik bab di antara peringatan yang paling keras, yaitu mengambil Al-Quran kemudian hidup daripadanya, yaitu penghasilan dia dari Al-Quran, ya. Faqad ja'a an Abdurrahman bin Syabil radhiyallahu anhu qala, ya, dan datang dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Syabil, Allah ridha kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, wala ta'kulu bih, dan jangan makan karena sebab apa? Sebab Quran tadi, ya. Wala tajafu anhu, wala taghlu fi. Dikatakan bahwasanya, ya, bacalah Al-Quran dan jangan mencari penghasilan dari Al-Quran, yaitu menjual ayatnya ataupun niatnya misalnya untuk mendapatkan remah duniawi. Dia ikut lomba bukan karena untuk Allah Ta'ala, bukan karena untuk menguatkan hafalan, tapi untuk mencari makan, ya, untuk misalnya yang terkenal, untuk mendapatkan hadiah umrah dan seterusnya, atau ingin ia membolak-balikkan ayat daripada Al-Quran untuk mendapatkan dalamnya. Wala tajafu anhu, dan jangan biasakan untuk memanfaatkan Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran yang itu akhirat, penyelamat dunia dan akhirat, dan tujuannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, disimpangkan, disebalkan atau diarahkan selain kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taghlu fih, dan jangan sibuk selain daripada Al-Quran, yaitu dengan apa? Dengan bacaan-bacaan atau dengan nada-nada yang tidak penting daripada Al-Quran. Maksudnya tidak penting ini, yaitu tidak menambah keimanan, ya, misalnya ilmu otak-atik matuk dalam Al-Quran, misalnya Al-Fatihah jumlah 7 ayat dihubungkan dengan misalnya surah Kulhu 3 ayat, 7 tambah 3 berarti 10, yang menang nanti nomor 10 dan seterusnya. Hal ini tidak penting, maksudnya seperti itu, yaitu ilmu yang tidak diajarkan oleh sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ilmu Al-Quran, tetapi metode yang dipakai metode dukun, ya, metode ahli falak, yang itu dicela oleh banyak ulama. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir yang Allah ridha kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an min qabla ayyatiya qauman yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjaluna wa yata'ajjaluna, kata beliau, bacalah Al-Quran, ya, bahwasanya min qabli ayyati, sebelum dia datang kepada kaum yang mereka mampu tegak dengan Al-Quran itu, iqamatil qadh, kemudian mereka melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan hina, yaitu bercepat-cepat, balapan dalam membaca Al-Quran, balapan dalam menghafal Al-Quran, balapan dan ini dan itu dan seterusnya, ya. Mereka menyibukkan sesuatu tersebut padahal dicela, ya, dicela daripada apa? Daripada penghafal Al-Quran itu sendiri. Ikhwatul haibah inna rahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang biasa untuk berlomba-lomba dalam kehidupan duniawi, kemudian mengira bahwasanya akhirat itu berlomba dalam artian secara kuantitas tanpa memperbaiki kualitas. Kita sering, insyaallah, ya, wala'iyadzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan dari sebab orang yang menjadikan perkara akhirat itu sebagai tangga untuk mendapatkan dunianya, ya, apapun itu bentuknya, ikhwas sekalian,
baik dia sebagai penghafal Al-Quran, baik dia sebagai orang yang bertadabbur Al-Quran, dan seterusnya. Banyak di antara mereka, dan semoga Allah jauhkan dengan orang seperti ini, yaitu orang yang terbiasa menjadikan ayat Allah itu sebagai keuntungan duniawi, dan mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan keuntungan duniawi ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak pula apa tadi taglu ya, yaitu berbuat sia-sia yang dia itu melampaui batas. Wala taglu fi dinikum, tidak melampaui batas. Artinya apa? Artinya menjadikan Al-Quran itu sebagai ya tadi, sebagai mata pencaharian, kemudian membolak-balikkan fakta dan seterusnya. Wa bilaikal, dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya kita lihat, baca Al-Quran dan jangan menggunakan untuk mencari makan, jangan mencari kekayaan dengannya, jangan menjauhinya yang menjaga Al-Quran, dan jangan melampaui batas dalam Al-Quran. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, iqra Al-Quran, bacalah Quran sebelum datang suatu kaum. Masya Allah. Ini sudah saya jelaskan tentang apa? Tentang suatu kaum yang menegakkan anak panah dan terburu-buru, dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan. Yang tadi, yaitu apa? Mana tadi? Iqamatul qadah yata'ajjaluna wa yata'ajjaluna, yaitu mereka yang buru-buru, qadah melakukan perbuatan buruk, yaitu dengan apa? Mereka yang penting lempar anak panah aja. Mau kena, mau enggak kena, ya silahkan buru-buru gitu. Ya, mereka ingin mendapatkan keuntungan duniawi dan tidak mengharapkan keuntungan di masa depan, yaitu akhirat ataupun ilmu-ilmu yang luar biasa yang didapatkan dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian sebuah riwayat yang semakna daripada Sahal bin Sa'ad, yang artinya mereka mengharapkan upayanya dengan segera berupa uang atau kemasyhuran di dalamnya, atau yang sejenis itu, yaitu orang-orang yang ingin cepat dapat imbalan dan tidak mengharapkan imbalan akhirat, yaitu imbalan yang paling utama dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian diriwayatkan dari Fudail bin Amran, ya, dia berkata ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki satu masjid. Ketika imam memberi salam, seorang laki-laki ini berdiri, kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian dia meminta upah. Ya Allah. Salah seorang guru berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya yaitu ketika seseorang dalam masa itu ya secara terang-terangan dibacain Quran dan mengharapkan sesuatu dari Al-Quran itu sendiri. Artinya memang penghasilannya dari situ. Dan ini celaan para ulama, jangan sampai wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila, dan janganlah menjual ataupun menjual belikan ayat Al-Quran dengan harga yang sedikit, harga yang remeh. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum yang meminta umpah karena membaca Al-Quran. Maka siapa yang meminta umpah karena membaca Al-Quran, janganlah kamu memberinya. Yaitu orang yang melakukan bacaan Al-Quran, melakukan ini, itu, dan seterusnya karena sebab apa? Duniawi. Ya, sebab duniawi. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali harapan duniawi. Nah, sementara mengambil upah karena mengajar Al-Quran, maka para ulama berlainan pendapat, dan insya Allah jumhur membolehkan. Maksudnya gini, seseorang dia mengajar Al-Quran tetapi tidak mengharapkan upah di dalamnya. Orang memberinya secara sukarela, ya, karena pendapat para ulama yang bolehkan dengan qiyas bahwasanya jika masalah duniawi saja, ya, seseorang ketika bekerja dia mendapatkan upah, maka lebih berhak tentunya orang yang menolong agama Allah Ta'ala, dia lebih berhak untuk menerima upahnya. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan bahwasanya ada larangan mengambil upah karena membaca Al-Quran dari sejumlah ulama, di antara Imam Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Dan banyak di antara ulama juga yang membolehkan mengambil upah jika tidak mensyaratkannya, yaitu syarat ini itu, ya, syarat yang ketika ketika dia mengajarkan harus upahnya sekian, per jam sekian, per bulan sekian, ini nggak boleh. Yang membolehkan tanpa syarat adalah Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, dan yang lainnya itu boleh untuk mengambil upah dari golongan tabi'in. Jika kita menyinggung dengan akad yang benar, ada hadis sahih yang mengharuskannya karena telah ada hadis-hadis yang mengharuskan atau membolehkan menerima upah. Kemudian ulama yang melarang, hujahnya yaitu hadis salah satunya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa dia mengajarkan Al-Quran kepada seseorang lelaki penghuni suffah, ya. Kemudian dia hadiahkan kepada sebuah busur, maka Nabi SAW bersabda,
jika engkau suka dipakaikan kalung dari api lehermu, maka terimalah hadiah ini. Ya, hadis ini sangat masyhur diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian mereka juga berhujjah dengan athar dari para ulama salaf, ya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya tentang larangan atau celaan para ulama ketika seseorang mengambil upah di dalamnya. Maka para ulama yang mengharuskan atau membolehkan mengambil upah itu tadi menjawab tentang hadis Ubadah bin Samit tadi, bahwasanya Ubadah habis ngajarin tuh sahabat Nabi, ya, kemudian dapat hadiah busur. Kata Nabi, kalau kamu pengen dipakaikan kalung dari api lehermu, maka terima hadiah ini. Para ulama mensyarah hadis ini, ulama yang bolehkan mengambil upah itu mensyarah hadis ini dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, bahwasanya sanad hadis itu ada masalah, yang artinya jalurnya, rawinya itu ada masalah di situ. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang menyembuangkan tenaga untuk mengajar sudah tentu dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kemudian diberi hadiah sebagai tanda terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Insyaallah. Artinya gini, ada orang nyumbang tenaga dia mengajar, dia tidak mensyaratkan apa-apa, maka tentu tidak berhak untuk apa-apa. Beda ketika orang mensyaratkan di awal pengajaran, tentu dia mendapatkan syarat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah berikutnya, bahwasanya hendaklah dia memelihara bacaan Al-Quran dan memperbanyak bacaannya. Ya, iqra' warqa' baratil kama kunta fid dunya, seperti itu. Bahwasanya baca Al-Quran sebanyak-banyak yang engkau mampu, yang engkau bisa, karena itu hal yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ulama salaf mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlainan tentang tempo dan jangka masa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian para salaf bahwasanya mereka mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 2 bulan. Ini yang paling kurangnya sekali setiap 2 bulan, gitu, di luar bulan Ramadan. Manakala setengah dari mereka mengkhatamkan setiap bulan. Artinya sebagian salaf itu sebagiannya mengkhatamkan tiap 2 bulan sekali, itu paling lambat. Tapi ada juga mengkhatamkan setiap bulan rutinnya. Apalagi di dalam bulan Ramadan mereka mengkhatamkan berkali-kali, terutama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setengah dari mereka yang mengkhatamkan sekali dalam 10 malam, Masya Allah. Setengahnya mengkhatam sekali dalam setiap 8 malam. Mereka berlomba-lomba dalam apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya ingin ruhnya itu kenyang dengan Al-Quran. Ya, itu bedanya mereka sama kita. Kalau para salaf menghatamkan sepekan sekali, sebulan sekali, tiap malam sekali, supaya apa? Supaya jiwanya tetap kenyang. Ya, supaya jiwanya lekas tenang daripada apa? Ruh Al-Quran itu. Sebaliknya, kita menghatamkan Al-Quran, ruh kita bertambah kering karena target, ya, karena mungkin niat kita salah, niat kita bermasalah. Kemudian banyak di antara mereka yang menghatamkan tiap 7 malam, setengahnya juga menghatamkan setiap 6 malam, dan bahkan di antara mereka yang ada menghatamkan setiap malam itu 5 kali, insyaallah. Sedangkan setengah dari mereka ada menghatamkan setiap 4 malam, 3 malam dan seterusnya, yang bahkan menghatamkan Al-Quran sehari semalam sekali. Wahibah ini rahmati Allah Ta'ala. Inilah para salaf ketika mengajarkan kita pilihan, bahwasanya seseorang ketika ingin kenyang ruhnya, maka dia harus dikenyangkan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, firman dari Allah Ta'ala. Ini spirit kaum salaf. Seseorang ketika menjaga spirit ibadah itu tidak bisa dengan spirit teori, tidak bisa dengan spirit misalnya hanya motivasi. Dia harus dikenyangkan ruhnya dengan apa? Banyak-banyak membaca salah satunya Al-Quran, mengulang berkali, ada yang sebulan 2 bulan sekali, ada yang tiap bulan, ada yang setiap 8 malam, ada yang setiap 10 malam, ada yang 7 malam, 6 malam, 5, 4, 3, 2 sampai setiap malam dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf itu ingin sekali seperti itu, ya, mengenyangkan ruhnya, harus kenyang sampai ketika ruh itu lapar, ya, cara mengenyangkannya salah, dan apa yang terjadi? Rusak ruh tersebut. Sama seperti kita puasa kenyang, puasa lapar, begitu buka puasa makan sembarangan, ya kenyang, tapi apa? Ngantuk, nggak mau sholat tarawih, nggak sholat isya, lanjut sampai syuruk, lupa niat, qadha. Seperti itulah contoh. Kalau orang lapar badan, lapar perut, ikhwas sekalian, maka dia bisa tahu bahwasanya ada makanan yang bisa mengenyangkan dirinya. Apa yang dilakukan? Maka akan mencari makanan tersebut, mengolah makanan tersebut,
yang orang pintar sedikit dia berhati-hati dengan makanan tersebut supaya makanan tersebut tidak meracuninya, tidak membahayakannya, bukan hanya sekedar mengenyangkannya, tetapi menguatkan ibadahnya. Apatah lagi orang yang misalnya lapar ruhnya, ya, dia akan berusaha untuk mengenyangkan ruh tersebut supaya ruh tersebut tidak sakit. Antum kalau lapar itu bisa sakit, bisa tipes, bisa mah dan seterusnya, gitu, ya. Kemudian ikhwan sekalian, ini rahmati Allah Ta'ala, di antara mereka ada yang menghatamkan 2 kali sehari, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di antara orang yang menghatam Al-Quran itu dalam setiap hari, sehari semalam adalah Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian At-Tamim Ad-Dari, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, kemudian Imam Syafi'i dan yang lainnya. Bahkan dalam sebuah riwayat kita dengan asar yang sangat kuat, kita dapati Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Kemudian di antara orang-orang yang khatam Al-Quran 3 kali dalam sehari semalam ialah Salih bin Umar radhiyallahu anhu, qadhi Mesir pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud bahwasanya menghatam Al-Quran 3 kali dalam semalam. Dari Al-Kindi juga sama, bahwasanya ia menghatam Al-Quran 4 kali sehari semalam. Ada sebuah sanad yang menarik, dikatakan bahwasanya aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Khatib menghatam Al-Quran 4 kali dalam waktu siang dan 4 kali dalam waktu malam. Ini adalah jumlah terbanyak yang saya ketahui dalam sehari semalam. Jadi 4 kali sehari semalam, ya, Ibnu Khatib radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan dari As-Sayyid Ahmad Daraqi, ya, dengan sanadnya yang masyhur dari Mansur bin Zadan, seorang tabi'in ahli ibadah yang sangat luar biasa. Dia menghatam Al-Quran di antara waktu zuhur dan waktu asar. Kemudian menghatam pula antara maghrib dan isya, dan pula di bulan Ramadan, ya, dia menghatamkan 2 kali setiap waktu tersebut, ya, antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, ataupun isya dan sepertiga malam atau seperempat malam. Dari Al-Azadi rahimahullah ta'ala yang menghatam Al-Quran antara maghrib dan isya setiap malam pada bulan Ramadan, insyaallah. Diriwayatkan dari Sa'id bahwasanya ayahku duduk sambil melilitkan serbannya pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskan serban tersebut kecuali menghatamkan Al-Quran. Sedangkan kalau kita lihat orang yang menghatam Al-Quran dalam 1 rakaat itu banyak sekali jumlahnya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Siapa mereka? Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Tamim Ad-Dari, kemudian tabi'in Sa'id bin Jubair, kemudian yang lainnya menghatam Al-Quran setiap rakaat dalam salatnya, terutama di depan Al-Ka'bah Asy-Syarifah. Manakala yang menghatam Al-Quran sekali dalam seminggu, di antara mereka ada juga Utsman. Ini Utsman itu masya Allah di setiap khatam Al-Quran beliau ada, mau tiap pekan, ya, tiap hari sekali, ayo 4 kali sehari juga ayo, ya, beliau masuk di dalamnya. Dan selain Utsman ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Thabit Al-Ansari, Al-Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Abdurrahman bin Zaid Al-Qamah bin Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian barang siapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat, hendaklah dia membatasi diri daripada kadar menimbulkan kepahaman sempurna di atasnya. Dia menjaga syiar-syiar agama yang lain, syiar-syiar dan tugas agama, tugas Islam, ya, tugas kemaslahatan kaum muslimin. Hendaklah dia membatasi kadar daripada membaca Al-Quran, yaitu sesuai kemampuannya, ya, supaya tidak berlebihan. Para ulama salaf terdahulu kenapa suka menghatam Al-Quran sehari semalam? Bukan karena bertolak hadis daripada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan tidaklah seseorang menghatam Al-Quran kecuali kurang dari 3 hari. Artinya jangan sampai kurang dari 3 hari atau dia menghatam Al-Quran 2 hari khatam, 1 hari khatam. Itu perintah Nabi. Tapi hal seperti ini bukan berarti bertentangan dengan yang dilakukan oleh sahabat. Karena apa? Maksud daripada sabda Rasulullah SAW, jangan seseorang menghatamkan Al-Quran lebih dari kurang dari 3 hari. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak paham terhadap Al-Quran, ya, kurang mengerti terhadap Al-Quran, kemudian apa? Dia sifatnya berlomba-lomba, dia sifatnya ingin cepat-cepatan dan seterusnya, maka inilah yang dilarang.
Sementara waktu permulaan ya, dan menghatam Al-Quran ataupun orang yang senantiasa mengulang isi Al-Quran itu adalah seminggu, sebagaimana anjuran daripada salaf ya. Utsman bin Affan mulai membaca Al-Quran pada hari Jumat dan menghatamkan pada malam Kamis ya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu berkata dalam Ihya Ulumuddin, cara yang terbaik ialah menghatam Al-Quran sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang, dan menjadikan penghataman siang pada hari Senin dalam 2 rakaat sesudahnya, serta menjadikan penghataman malam Jumat rakaat maghrib dan sesudahnya, supaya awal siangnya berhadapan dengan akhirnya. Artinya seseorang menghatamkan di awal siang mulai hari Senin ya, paginya dia selesai di waktu penghataman itu pada malam Jumat ya, pada malam Jumat, yaitu terutama dilakukan khataman pada 2 rakaat setelah sholat sunnah maghrib. Diriwayatkan bahwasanya Abu Daud dari Umar bin Murrah atau Tabi'i, dia berkata, mereka suka menghatam Al-Quran dari awal malam dan awal siang ya. Begitupun dari Thalhah Musarif, seorang tabi'in Al-Jadil, beliau berkata, barang siapa menghatam Al-Quran pada waktu manapun pada siang, maka para malaikat mendoakan paginya sampai petangnya. Dan siapa menghatam Al-Quran pada waktu malam, maka malaikat mendoakannya sampai waktu pagi. Kemudian ikhwan hibban yang rahmati Allah Ta'ala, dari Ad-Darimi dan Musnad yang sunat yang sahih dikatakan bahwasanya jika penghatam Al-Quran bertetapan pada awal malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi. Dan siapa yang menghatam Al-Quran di waktu malam, maka malaikat akan mencatatnya, mendoakan sampai waktu petang ya. Begitupun kalau kita lihat riwayat dari Abu Dawud, beliau menghatam Al-Quran sebelum rukuk, artinya setiap rakaat khatam Al-Quran. Masya Allah. Demikian dikatakan dengan sanad yang kuat daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lihat bahwasanya para salaf ini mereka berlomba menghatam Al-Quran untuk mengenyangkan ruhnya. Karena mereka memahami dengan baik isi Al-Quran, maka mereka banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Yang bahkan kalau kita dibandingkan mereka, kita sangat jauh sekali dibanding mereka. Yang pertama, jauh dari apa? Segi bacaan. Yang kedua dari segi pahaman. Jika kita terburu-buru, seperti terburu-buru dalam artian kualitas kita ketika membaca Al-Quran secara tertil ya, kurang mendekati kualitas mereka, maka banyak hal yang kurang kita pahami ya, yang itu tidak baik bagi diri kita. Yang kita cocoknya tadi, hendaklah seseorang menghatam Al-Quran ya, tidak kurang daripada 3 hari, sabda Rasul. Dan kita harus akui bahwasanya kita tertinggal dari para salaf, yang para salaf ini mereka ketika membaca Al-Quran itu sungguh-sungguh menghatamkan seterusnya. Demikian ya sekali rahmati Allah Ta'ala, sudah waktu azan maghrib. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah memberikan kita karunia daripada kekuatan membaca Al-Quran, kekuatan mentadabburinya, kekuatan daripada memurojaah, mengulang hafalan Al-Quran, kekuatan dari menghatam Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik, hidayah dan inayah pertolongannya. Hadzal ma'aikum ajma'in al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.